terjadi ekonomi global, Thomas. Yaitu apa? Perang Ukraina belum selesai, perang Israel belum selesai juga. Emas akan naik 2 juta. Thomas, iya Pak Daud. dengan Donald Trump jadi presiden Amerika, Iya Pak Daud. terpilih, maka terjadi perombakan-perombakan, yaitu keputusan-keputusannya berubah, Thomas. Keputusannya berubah untuk Amerika Pak Daud ya, kebijakan Iya, politik kan Amerika. zamannya Joe Biden sama Donald Trump kan beda karakter, beda tipe. Beda karakter, beda tipe, beda sepak terjang Pak Daud ya. Iya, dan itu nanti bisa terjadi perubahan dalam suatu keputusan, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, terutama kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Iya Pak Daud. Nah, otomatis itu Donald Trump akan menaikkan pajak impor. Oh, presiden yang baru ini akan menaikkan pajak impor Pak Daud ya. Nah, akan menaikkan apa? Pajak impor Pak Daud. Pajak impor, terutama impor Cina. Impor ke Cina Pak Daud ya. Impor Cina. Kedua, kebijakan tentang imigran. Imigran Pak Daud. Nah, imigran ini berhubungan dengan imigran yang ilegal. Yang ilegal Pak Daud ya. Nah, kenapa? Karena imigran ilegal ini banyak digunakan di company-company perusahaan Amerika itu untuk kayak manen buah, pekerjaan kasar lah intinya itu, Thomas. Iya Pak Daud. Dan itu Donald Trump pasti akan membatasi yang namanya itu imigran, dan terutama akan banyak imigran yang dideportasi yang ilegal. Oh, akan terjadi banyak prediksi Pak Daud, imigran yang gelap dideportasi Pak Daud ya. Dan itu akan berakibat ekonomi. Oh iya. Karena imigran yang gelap ini, yang di Amerika itu tenaga buruh yang murah, Thomas. Iya Pak Daud, tenaga buruh yang murah Pak Daud ya. Terutama yang pekerja-pekerja kasar di perusahaan perkebunan, Thomas. Iya. Otomatis ini yang menimbulkan harga-harga akan naik. Terutama buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk peternakan itu naik, Thomas. Di Amerika naik ya Pak Daud ya. Di Amerika naik ya. Kita ngomong di Amerika, kalau kebijakan Donald Trump ini nanti berhubungan dengan imigran gelap. Karena tenaga imigran murah gelap ini banyak dari Asia dan Meksiko. berarti karena tenaga murahnya deportasi, maka tenaganya jadi mahal ya Pak Daud ya. Dan yang ketiga, Donald Trump ini kan mengalami gimana dia waktu itu ada dijatuhi hukuman atau dibikin masalah macam-macam. Nah, takutnya dia akan melakukan balas dendam. Oh ya. Nah, balas dendam di sini adalah dendam unsur politik, yaitu apa? Yang berhubungan dengan lawan-lawannya dia. Nah, itu minimal dinonjobkan, dimutasi gitu loh. Bila itu dipecat kan gitu. Iya Pak Daud. Tapi Jadi, dan yang keempat, Donald Trump ini beda dengan Joe Biden. apa bedanya Pak Daud? Donald Trump ini otaknya bisnis, Ya betul. sedangkan Joe Biden otaknya perang. Ya betul. Nah, Donald Trump otaknya bisnis. Betul. Kalau Joe Biden itu perang sama ekonomi. Tapi nomor satu perangnya dia. Karena Bapak jual senjata Pak Daud ya. Senjata. Donald Trump bisnis. Bisnis. Jadi semua bisa dibisniskan Pak Daud ya. Nah, otomatis akan memperbaiki ekonomi Amerika. Ya. Memperkuat fondasi ekonomi Amerika. Betul. Ini akan berakibat untuk Asia. Ya, jadi Asia makin
Susah Pak Daud ya. Berapa gimana? Cina kalau dipajaki tinggi di Amerika, dia akan alihkan semua ekspornya ke Asia. Wow. Dan itu masuk ke Indonesia. Karena Indonesia ini adalah pangsa pasar yang paling besar. Paling konsumtif Pak Daud ya, paling membutuhkan banyak hal ya Pak Daud ya. Jadi nanti tahun depan bisa terjadi produk Cina kalau tidak segera direm sama pemerintah dengan kebijakan khusus, ini langsung masuk ke Indonesia. Over. Banjir Pak Daud ya. Dan ini berakibat dampak yang tidak baik untuk UMKM. Iya Pak Daud. Jelas Pak Daud. UMKM yang beratnya di UMKM-nya. Kasihan Pak Daud ya, tertindas dengan harga murah dari Cina. Iya betul. UMKM. Ya. Nah, UMKM ini yang akan terhantam dulu. Kalau sampai pemerintah, presiden tidak mengerem, membatasi impor Cina. Karena Cina akan ekspor ke Asia dan fokusnya Indonesia. Fokusnya Indonesia Pak Daud ya. Nah, kayak otomotif mobil aja kan, mobil listrik Cina. Semua merek Cina. Nah, dan yang kedua adalah Thomas. Iya Pak Daud. Dengan terpilihnya Donald Trump jadi presiden, otomatis dolar menguat. Dolar menguat, ya karena bisnis Pak Daud ya. Nah, kalau dolar menguat, mau tidak mau, BI segera untuk apa? Intervensi. Apa Thomas? BI segera harus intervensi atas menguatnya dolar Pak. Apa Thomas? BI harus mengintervensi karena menguatnya dolar Pak. Dan kalau intervensi sulit, mau tidak mau menaikkan suku bunga. Gitu Pak Daud ya. Menaikkan apa Thomas? Suku bunga Pak. Dan yang ketiga, terjadi ekonomi global Thomas, yaitu apa? Perang Ukraina belum selesai, perang Israel belum selesai juga. Ya, ini akan berhubungan dengan pasokannya. Nah, maka inilah alasan saya berkata tahun depan resesi. Luar biasa Pak Daud punya prediksi Pak Daud ya. Nah, itulah alasan saya mengatakan analisa saya tahun depan resesi. Tetapi Indonesia tertolong. Kenapa? Karena sumber daya alamnya tinggi Pak Daud. Iya, sehingga resesi ini hanya terjadi terasa kota besar. Jakarta, Surabaya, sama yang punya utang bank. Kalau tempat-tempat lain ya masih aman. Apalagi yang Jawa Tengah, Solo, Semarang, Purwokerto aman-aman baik. Aman-aman baik. Kan, Jakarta nggak aman Pak Daud ya. Jakarta posisi resesi, harga-harga naik terasa sekali. Ya. Makanya kita harus fokuskan ketahanan pangan. Betul. Gimana analisa saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Emas akan naik 2 juta. Wah, 1 gramnya Pak. Berapa tahun lagi tapi? Oh. Jadi ya, kalau emas akan naik diprediksikan 2 tahun lagi sampai 2 juta. Berapa tahun? Bukan 2 tahun, berapa tahun lagi? Oke. Apa Thomas? Emas akan naik berapa tahun lagi sampai 2 juta Pak Daud? 2 juta per gramnya. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi Dan ya? 10 Tapi tahun sudah saya prediksi emas tembus 1,5. Wow. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Dan kemarin menyentuh level hampir 1,5 kan? Iya betul Pak Daud. 1,5 kan?
Iya. Nah, berapa tahun lagi emas akan 2 juta per gram. Wah, ngeri Pak Daud ya. Dan nanti kenapa 2 juta per gram? Karena nanti Cina, Rusia, Singapura, Australia akan mengambil emas, beli emas sebanyak-banyaknya untuk cadangan negaranya. Ya. Nah, ini menimbulkan emas akan naik 2 juta. Wow. Dan kalau mau investasi adalah perak. Jadi kalau saya sarankan semua investasi perak. Perak Pak Daud ya. Perak murni. Kenapa? Emas dan perak dan tembaga itu satu tambang. Dan sekarang harganya terlalu tinggi. Betul, otomatis perak akan menyusul. Betul Pak Daud. Karena kan banyak peralatan medis nggak pakai perak. Betul. Dan banyak gunakan perak. Jadi prediksi saya kalau investasi adalah perak. Wah, ya. Kalau emas terlalu tinggi. Emas terlalu tinggi Pak Daud ya. Nah, jadi ingat US dollar dikhawatirkan menguat. Apalagi tahun depan pembayaran utang luar negeri. Ya. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Betul Pak Daud. Makanya saya beberapa tahun lalu ngomong jangan utang bank. Ini Betul. karena ini. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa Pak Daud. Pak Daud punya kuliah umum nih yang juga Makanya saya beritahu tahun depan resesi itu inilah analisa dasarnya ini. Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony berkaitan dengan pemerintahan Donald Trump, ekonomi dunia, bisnis, perdagangan, dan konflik juga disinggung yang masih aktif sampai sekarang. Ada Rusia Ukraina, ada Israel Palestina, dan negara-negara tetangga atau negara-negara sekutunya juga ikut ya perang dingin barangkali, atau juga ikut memanas-manasi begitu kan. Itu kita harus renungkan sebagai rakyat Indonesia. Dan yang jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nggak mungkin kita ikut konflik kan. Yang harus kita lakukan adalah antisipasi supaya dampak yang ditimbulkan tidak menimpa kita, tidak terasa, tidak menghancurkan hidup kita, khusus untuk ekonomi, dagang, bisnis yang sedang sahabat bangun. Bijaksanalah, berhati-hatilah, jangan boros ya, gunakan perhitungan yang komplit atau luas. Jangan gegabah untuk bangun bisnis atau tanam modal ya. Gambar dulu medannya, ukur dulu usahanya, bisa nggak mencapai kesuksesan atau pelipat gandaan untung dan lain sebagainya. Ya intinya minta hikmat dari Tuhan, jangan gegabah ya, gunakan uang dengan bijak. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Ya kita percaya Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Tapi jangan juga menjadi orang Kristen yang tidak berhikmat dalam mengelola keuangan. Usaha yang Tuhan percayakan untuk kita bangun itu harus dirintis dengan baik, dikembangkan dengan baik itu, dan juga ya memberkati orang. Saya percaya usaha yang memberkati orang atau orang kita bantu dengan hasil usaha yang kita raih itu juga ajaran Tuhan. Itu jangan bangun bisnis, kembangkan bisnis, untungnya ditelan semua tanpa memikirkan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tuhan akan pakai anak-anak Tuhan yang berbisnis, yang berusaha, yang punya uang. Kalau
kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain. Bahkan dalam Alkitab, sahabat khotbah populer, burung gagak Tuhan bisa pakai untuk kasih makan Elia. Itu burung gagak yang membawa daging untuk makanan Elia. Terlebih kita orang percaya seharusnya lebih bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, agar mereka yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak mengenal Tuhan dapat melihat Tuhan melalui hidup kita. Itu yang saya tahu, rata-rata anak-anak Tuhan dalam krisis, dalam kesulitan, yang dimana orang-orang di luar Tuhan membangun bisnis susah payah dan banyak yang bangkrut, justru anak Tuhan itu bangkit, tampil beda, usahanya maju, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati dan memelihara. Tetapi bicara tentang uang, harta, bisnis maju, ya, bukan sebagai tolak ukur yang paling utama bahwa seseorang diberkati Tuhan. Ya, karena berkat itu ada dua. Elogia atau berkah itu juga berkat. Elogia itu perkataan Tuhan, firman Tuhan yang menghidupi kita, yang mengubah hidup kita, yang membuat kita serupa dengan Kristus, itu juga berkat. Berkat secara spiritual yaitu firman Tuhan yang mengubahkan, sampaikan kepada orang. Tetapi berkat itu juga berkah, yaitu berkat secara jasmani, fisik, finansial, yang bisa juga kita salurkan kepada orang lain supaya orang lain bisa terus hidup menikmati berkat Tuhan. Ya, tapi yang paling utama sekali lagi, kita serupa dengan Kristus, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman silahkan bangun bisnis dengan bijaksana, dengan berhati-hati, jangan gegabah, apalagi neraca serong. Please, jangan neraca serong. Jangan lakukan tipuan dalam bisnismu. Disinilah anak-anak Tuhan harus buat sebuah perbandingan dengan mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan. Kalau di luar Tuhan, bisnis neraca serong itu dilegalkan, diperbolehkan demi meraih keuntungan. Tetapi di dalam Tuhan tidak boleh. Harus jujur, timbangannya harus normal. Ini ilustrasi ya, bukan berarti kalau Anda nanti arsitek bingung loh. Arsitek kan nggak gunakan timbangan untuk menimbang produk. Aku kan membangun. Nah, ini kan ilustrasi. Artinya neraca serong itu artinya Anda menerapkan sistem dengan melenceng, sistem dengan salah, memperdaya orang, menipu orang untuk meraih keuntungan. Ini ilustrasi. Ibarat kalau kita dagang tomat 1 kilo katakanlah 15.000. Waktu Anda timbang 8 ons, tapi Anda bilang 1 kilo. Orang tersebut bayar 15.000, tapi timbangan yang sebenarnya 8 ons. Anda korupsi 2 ons yang seharusnya 1 kilo, tetapi Anda buat 8 ons. Artinya Anda telah berdosa dengan menipu 2 ons tadi, nggak jujur kepada konsumen. Nah, itu contohnya. Jadi istilah neraca serong ini berlaku untuk usaha apapun, ya, pekerjaan apapun, bahkan mungkin pemerintah, ya, mungkin Anda pejabat, jangan neraca serong, jangan ambil uang negara untuk dirimu. Uang negara itu dialokasikan untuk rakyat, untuk memajukan daerahmu. Ini tanggal berapa ini pemilu ini? Ya, tanggal 27. Bukan pemilu, pemilihan kepala daerah serentak ya. Siapa yang Anda pilih di daerah Anda masing-masing? Itu. Silahkan pilih dengan hati yang jujur. Tapi bagi Anda yang menang dipilih, tolong bekerja dengan baik, mengadillah dengan baik, alokasikan dana yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Itu dia.
Tapi kalau Anda lencengkan, Anda nggak bekerja dengan baik, itulah neraca serong. Menggunakan pengukur dengan salah untuk melakukan apa yang Anda mau. Itu dosa. Jangan ambil yang bukan hak Anda, karena dosa, kutuk akan ditanggung oleh diri Anda, keturunan Anda, dan itu bisa sampai kepada keturunan kesekian, yang artinya Anda dan keturunan Anda hidup dalam kutuk. Orang yang hidup dalam kutuk pasti menderita, hidupnya akan susah walaupun dia punya uang, nggak sejahtera. Lalu apalagi dia bisa gagal dalam usaha, dalam pernikahan, dan dia bisa mengarah kepada hal yang lebih tragis, ya, mengakhiri hidup orang juga bisa. Ya, orang yang selalu neraca serong akan menghasilkan neraca serong berikutnya, dan skalanya bisa besar. Jangan nanti Anda berurusan dengan hukum. Kalau Anda berurusan dengan hukum, udahlah, nggak ada artinya hidup, nggak ada artinya hidup. Walaupun uang Anda banyak, jabatan Anda tinggi. Udah banyak di bangsa kita ini yang hancur hidupnya kan, gara-gara lakukan kejahatan. Ada yang mengakhiri hidup bawahannya, ada yang mengambil uang rakyat, ada yang ya pokoknya nggak serius lah. Itu membangun sesuatu atau membangun bangunan mudah hancur karena bahan-bahannya nggak berkualitas. Karena seharusnya uang yang untuk beli barang-barang atau bahan-bahan berkualitas untuk bangunannya, dia preteli begitu bahasanya, dia akali untuk bahan yang kurang bagus sehingga membangun bangunan yang kurang bagus, sehingga robohlah bangunan itu ya. Jangan menipu, karena penipuan itu adalah neraca serong dan nggak boleh diterapkan. Ya, menurut saya lebih baik Anda menerima hasil yang tidak banyak tetapi halal daripada banyak tapi haram. Tapi kalau bisa mendapatkan hasil yang banyak tapi halal, sehingga Anda bisa alokasikan dana-dana yang Anda terima itu untuk banyak hal. Misalnya membangun keluarga Anda, memberkati orang lain, atau mendukung pekerjaan Tuhan. Itu ya, dunia boleh krisis, ancaman boleh ada di depan kita, tapi percayalah, kalau Anda bersama Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, setan pun nggak menyentuh Anda. Imani itu janji Tuhan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? Yang percaya Tuhan pimpin Anda, menolong Anda dalam bisnis, usaha, atau apapun itu, di masa-masa yang akan datang, katakan amin, aku percaya di kolom komentar. Maka Tuhan akan memberkati sahabat semuanya. Saya akan tutup video ini dengan doa. Siapapun Anda yang mendengarkan video ini, katakan amin dalam hati saat saya berdoa. Bapa di sorga yang hamba sembah di dalam nama Yesus, pada kesempatan ini hambamu ingin mendoakan setiap pendengar, siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati usaha yang dibangun, pekerjaan yang sedang dibangun juga Tuhan berkati dengan segala kelimpahan-Mu. Bahkan orang yang sedang menempuh pendidikan Tuhan sukseskan, dan yang sakit disembuhkan, yang punya beban diberikan kelegaan, yang sedang diserang kuasa gelap kami patahkan demi nama Yesus. Bebaskan setiap anak-anak-Mu yang sedang memiliki hutang piutang Tuhan. Melalui cara Tuhan mereka bebas hutang. Buka jalan keluar dan ubah mereka untuk menjadi alat Tuhan yang lebih dahsyat, menjadi berkat bagi sesama. Tentunya menjadi anak Tuhan yang memiliki terobosan-terobosan positif sekalipun dunia sedang masa krisis yang bergejolak dengan konflik, dengan hura-hara, dengan masalah yang tidak henti-hentinya Tuhan Yesus. Dan terakhir, biarlah iman anak-anak Tuhan semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan datang menjemput orang percaya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati.